Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore yang mulia kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah kenikmatan, kesempatan, hidayah beserta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada sore kali ini kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita pelajari pada sore kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, terlebih khusus pada bulan suci Ramadan tahun ini, dan sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir nanti. Para santriwati dan para pemirsa Ahkam TV, insyaallah pada sore kali ini kita akan membahas satu tema, yakni agar sukses di bulan suci Ramadan. Apa? Agar sukses di bulan suci Ramadan. Tidak setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa? Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk memanfaatkan karunia yang Allah berikan, yakni bulan suci Ramadan. Jadi tidak banyak orang yang diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari-hari bulan puasa dengan kebaikan. Bahkan tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Saya ulang, tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bahkan tidak sedikit orang atau manusia yang gagal memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mendulang pahala yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi illa al-jaw' wal 'atas." Yang artinya, rubba sha'imin. Apa itu rubba sha'imin? Betapa banyak manusia tatkala dia berpuasa, tatkala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan,
akan tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala, illal jau' wal atas, kecuali apa? Lapar dan apa? Lapar dan haus. Jadi banyak orang yang gagal, yang tidak sukses tatkala dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar dan haus. Maka ada beberapa kiat agar kita bisa sukses dalam melakukan atau menjalankan ibadah-ibadah puasa kita. Yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak apa? Doa. Memperbanyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita tidak mungkin bisa melakukan sebuah ibadah, tidak bisa melakukan ibadah puasa kecuali tanpa dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat tarawih. Di mana sholat tarawih berapa rakaat? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 2, 3, seterusnya. Kita tidak akan mungkin melakukan ibadah tarawih kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Berapa? 3 rakaat. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan-bulan ini, terlebih khusus pada bulan Ramadan, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa memaksimalkan hari-hari kita di bulan suci Ramadan untuk beribadah, untuk mendulang pahala yang yang banyak sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kita tidak mungkin beramal soleh di bulan suci Ramadan. Contohnya bersedekah. Sedekah berat atau ringan? Ringan apa berat? Menginfakkan harta berat atau ringan? Berat sebagian orang. Terlebih di bulan suci Ramadan. Kita tidak akan mampu mengeluarkan harta kita, sebagian harta kita, kecuali dengan apa? Izin Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu berpuasa dari tidak makan, minum sampai dari pagi sampai terbenamnya matahari, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sebagian orang tatkala sudah terik matahari, sudah galeng, banyak yang menggugurkan puasanya karena nggak kuat, karena tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiat yang pertama disebutkan oleh para ulama agar kita bisa berhasil sukses mendulang sebanyak-banyaknya pahala di bulan suci Ramadan, yakni berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman,
bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita bertobat khusus pada bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun, sepanjang hari, setiap waktu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu banyak sekali ibadah yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa ibadah? Baca Al-Quran. Apa lagi? Sholat. Apa lagi? Puasa. Kan tadi kita katakan banyak. Apa lagi? Masa ada 3 ibadah? Zikir, baca Al-Quran, berdoa. Apa lagi? Sholat tarawih, sholat witir. Apa lagi? Bersedekah. Apa lagi? Hah? Masa itu doang? Hah? Makan sahur, berbuka. Apa lagi? Cuman itu ibadah? Berbuat kebaikan. Apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Apa lagi? Menahan lapar dan minum, menahan syahwat, menahan nafsu di bulan Ramadan. Inilah apa namanya, di bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan karena di bulan suci Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Maka untuk menghadapi ibadah, apa namanya? Untuk menghadapi ibadah agar kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan untuk memperbanyak mendapatkan pahala. Salah satunya apa? Membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi yang banyak. Maka energi yang perlu kita butuhkan di bulan suci Ramadan adalah membersihkan hati. Apa? Membersihkan hati dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi energi yang perlu, yang sangat kita butuhkan di bulan suci Ramadan itu adalah apa? Membersihkan hati, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bicara tentang kekuatan fisik. Banyak orang yang kuat, apa namanya? Banyak orang yang kuat sampai bisa mendaki gunung Rinjani. Tapi mendaki tangga masjid sangat berat. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Siapa yang suka nge-gym di sini? Ada? Hah? Orang yang angkat barbel itu berapa kilo? Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid itu sangat berat. Kelopak mata kita berapa beratnya? Hah? Berapa beratnya kelopak mata nih? Hah? Berapa kilo? Enggak ada 1 kilo. Hah? Enggak ada. Tapi tak kira sudah azan subuh, berapa beratnya? Hah? Berat sekali. Maka kiat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa sukses dalam bulan suci Ramadan, yakni apa?
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang akan berat melakukan suatu ibadah dikarenakan apa? Hatinya itu sudah banyak kerak-kerak kemaksiatan. Sudah banyak dosa yang sudah menumpuk. Itulah penyebab seorang itu sangat berat untuk melakukan suatu ibadah. Bukan karena dia tidak mampu. Bukan karena dia tidak mampu melakukan sholat tarawih, sholat witir, ataupun bangun sholat subuh. Bukan itu. Tapi yang menyebabkan semua itu adalah apa? Hatinya yang sudah terpenuhi dengan apa? Kemaksiatan. Satu penyakit hati apa? Apa penyakit hati? Cuma satu. Apa? Maksiat, dosa. Maka hati itu akan lemah dengan dipenuhi dengan dosa. Maka apabila hati seorang itu bersih, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mudah melakukan amalan atau ibadah di bulan suci Ramadan. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan. Apabila seorang hamba melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatan, maka akan digoreskan atau akan ditulis di hatinya itu sebuah titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara sukilan. Apabila dia berlepas diri meninggalkan, alias dia meninggalkan dosa, kemaksiatan, wastaghfara, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, sukilan, maka noda-noda hitam yang ada di hati kita itu akan bersih. Allah akan bersihkan. Wa idza 'ada zidan fiha hatta ta'luq qalbahu. Akan tetapi apabila dia terus mengerjakan, menambah maksiat, terus ditambah, apa yang akan terjadi? Hatta ta'luq qalbahu, maka titik hitam itu akan semakin penuh, akan semakin memenuhi hati. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan menjadi malas untuk tilawatul Quran, malas untuk sholat, malas untuk belajar, malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi apabila seorang hamba terus melakukan apa? Kemaksiatan, terus melakukan dosa. Inilah kiat berapa? Yang berapa? Yang kedua. Kemudian kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kiat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa sukses, agar kita bisa berhasil dalam mengerjakan ibadah puasa, yakni menghindari hal yang bisa merusak ibadah puasa. Apa? Menghindari apa? Hal yang bisa merusak ibadah puasa. Puasa bisa rusak? Bisa? Dengan apa? Dengan maksiat. Puasa bisa rusak dengan apa? Dengan dosa. Dengan melakukan kemaksiatan. Kemudian apakah pahala puasa bisa berkurang? Bisa.
Bahkan bukan sekadar berkurang, tapi habis. Apa? Habis. Bukan sekadar berkurang, tapi habis. Makanya kita harus wanti-wanti. Harus kita menjaga diri. Jangan sampai pahala ibadah kita ini dikerogoti habis dengan kemaksiatan. Contoh apa? Ghibah. Apalagi? Sebut kata kotor. Apalagi? Menzalimi teman. Mengambil punya temannya. Mengganggu tetangga. Kemudian ngerasani guru. Tahu arti ngerasani? Ada orang Jawa di sini? Ngerasani apa? Ngerasani? Ngomongin guru, ngibahin guru. Nah, ini yang sering terjadi. Ngomongin guru, maka nggak boleh seperti ini. Terlebih khusus di bulan suci Ramadan. Kemudian suka bohong. Kemudian apa lagi? Apalagi kelas 1 yang bisa merusak pahala puasa apa? Mencuri sudah tadi sebutkan. Apalagi? Yang lain? Pacaran. Terus apa lagi? Melanggar aturan yang ada di pondok. Apa lagi? Saya itu dah. Tidak sholat. Kebanyakan fakta nyata dunia ini sudah kembali. Yang sunnah ramai, yang wajib sepi. Benar? Coba kalian lihat. Orang yang sholat subuh di masjid ada berapa orang? Cuma satu baris mungkin. Apalagi di musola, mungkin orang-orang tua. Tapi tak kala sholat tarawih, turunnya minta ampun. Sampai nggak ada tempat. Saking ramainya. Ini bukti sudah dunia sudah kebalik. Wajib yang sepi, yang sunnah. Justru di bulan suci Ramadan, yang wajib ini yang harus kita prioritaskan. Sholat zuhur di masjid secara berjamaah, sholat asar harus di masjid secara berjamaah, sholat maghrib. Coba sholat maghrib sibuk apa? Berbuka. Pada sholat di rumah. Allah alam mungkin ada orang yang nggak sholat wajib. Tapi kalau sholat tarawih non stop, tidak ada absen. Jangan kebalik. Justru di bulan suci Ramadan, yang wajib itu kita harus prioritaskan, harus kita tingkatkan lagi. Mungkin dulu kita sholat subuh jam berapa? Jam 6, jam 7. Maka di bulan suci Ramadan kita harus tingkatkan. Kita harus bangun sebelum azan subuh. Maka inilah yang ketiga. Menghindari hal-hal yang merusak puasa. Sudah kita sebutkan. Maka kita harus hati-hati. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Contoh apa? Sesuatu yang bermanfaat? Contohnya apa? Membantu orang tua di rumah tatkala liburan. Jangan tatkala liburan kita sibuk dengan handphone, sibuk di dalam kamar, entah apa yang di-scroll di dalam kamar.
Padahal orang tuanya lagi masak misalkan, lagi misal atau goreng lauk misalkan, tapi dia nggak bantu. Maka di bulan puasa kita manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada orang tua kita misalkan yang cetak bata, ya kita bantu. Apa namanya? Untuk, kalau bahasanya apa? Berdares misalkan. Apa yang harus dimalukan? Kita membantu orang tua yang telah bersusah payah mencarikan kita biaya, yang telah menghidupkan kita, mencarikan kita rezeki. Mari kita malu. Mungkin ada orang tua kita yang cetak genteng, ya kita bantu. Misalkan jeluk duri apa, kita bantu. Jangan malu. Sebagian santriwati itu apa? Malu membantu orang tuanya dengan pekerjaannya. Malu lalu potong batik, lalu ngawis misalkan. Jangan malu. Coba kita lihat Uwais Al-Qarni, orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Sebabnya apa? Berbakti kepada orang tua. Dan di mana tempat sekarang? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiat yang keempat, yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama adalah kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tatkala kita tidak menyibukkan diri kita, waktu-waktu kita dengan suatu kebaikan, maka kemaksiatan yang akan menggantikan waktu kita. Maka jangan di bulan suci Ramadan ini sebagai ajang tidur, ajang main HP, ajang nonton TV. Jangan. Tapi kita jadikan bulan suci Ramadan ajang untuk apa? Mendulang kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita targetkan diri kita. Kalau bisa kita khotam 10 kali. Di sini siapa yang sudah khotam baca Al-Quran? Coba angkat tangan. Siapa ada? Jujur, bulan puasa. Jangan bohong. Siapa yang sudah khotam? Yang 1 kali. Siapa? Yang 2 kali. Yang 3 kali siapa? Ada yang 4? Coba bayangkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perhatikan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala di bulan suci Ramadan, beliau itu khotam sebanyak 70 kali. Bayangkan. Makanya para ulama, sebagaimana yang kita sudah jelaskan, 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah untuk bertemu. Siapa yang jamin kita untuk bertemu dengan puasa yang akan datang? Siapa yang jamin? Gak ada yang jamin kita bisa bertemu. Gak bisa kita jamin diri kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Makanya para ulama begitu semangatnya tatkala memasuki bulan suci Ramadan. Mereka waktu-waktunya menghabisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Apa artinya? Tanda kebaikan seorang Islam itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Main HP sampai dari pagi sampai sore ada manfaatnya? Tidur di kamar murung ada manfaatnya? Tidak baca Al-Quran ada manfaatnya?
maka sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita maka kita jauhkan diri kita. Dakwah bermanfaat untuk dunia maupun di akhirat. Itulah apanya orang yang cerdas. Manusia yang cerdas itu apa? Yang bisa memilah dan memilih. Maksudnya orang yang cerdas itu orang yang bisa memilah dan memilih. Maksudnya kelas 1? Dia pilih dulu. Oh ini tidak baik. Oh ini baik, dia pilih, dia amalkan. Itulah orang cerdas. Dia bisa memilah dan memilih yang bermanfaat untuk dirinya. Itulah orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas itu IQ-nya tinggi tapi apa tidak sholat. Ada enggak? Ada banyak. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang cerdas. Orang-orang Amerika bisa bikin apa? Roket, bisa bikin pesawat, bisa bikin robot. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak tidak melakukan ibadah kepada Allah. Bukan itu yang orang yang cerdas. Tapi orang yang cerdas yang bisa menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.